Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat tani, dimanapun anda berada. Jadi kembali lagi bersama channel aktivitas Guru Honor ya. Oke teman-teman, di video kali ini saya lagi berada di sebuah petakan sawah tetangga ini teman ya. Bukan tetangga sih sebenarnya. Kalau sawah saya itu kan jauh. Ini kebetulan saya lewat jalur ini, jadi saya review sedikit tentang kondisi padi ini teman ya. Jadi di wilayah saya ini sekarang teman-teman, hampir 60% di kawasan ini kurang lebih sekitar 1 hektar ya. Di kawasan saya ini 1 hektar, mungkin dari ujung sana sampai ke bawah sana teman. Jadi ini 60%-nya itu adalah banyak terserang hama penggerek batang teman-teman ya. Sundep banyak sekali di sini teman. Ini kalau dilihat secara langsung ini teman, ini kuning semua, ini kuning, tidak ada yang hijau ini. Ini ada yang hijau. Ini baru selesai dipupuk ini teman ya. Berarti kemarin mereka ini sudah tanam mereka semprot gulma kemudian ditaburi pupuk ya. Nah, jadi pertanyaannya sekarang adalah kenapa kau bisa seperti ini dan apa yang harus kita lakukan kalau sudah seperti ini teman ya. Kalau saran saya ini pengalaman yang sudah saya pernah lakukan ya. Kalau ini kan sudah parah ini teman ya, cukup parah ini kalau menurut saya. Karena ini sudah, ini bahkan ada yang ini mau hilang sudah, ini ada beberapa tempat yang sudah mau hilang ya. Ini asli parah ini ya. Ini istilahnya kalau di daerah pesisir ya, dekat-dekat dengan pantai atau dengan laut, itu biasanya disebut dengan asam-asaman ya. Tapi di sini karena ini agak jauh dia dengan pantai, ini bisa dikatakan diserang oleh hama penggerek batang teman, atau ulat penggerek ya. Karena zaman sekarang ini di musim saya ini, di musim yang saat ini, itu banyak sekali hama kupu-kupu putih yang membuat penggerek itu teman-teman, karena banyak telur-telurnya diletakkan di daun padi ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, kira-kira bagaimana solusinya? Yang pertama ya, ini kan sudah karuan ini teman-teman, sudah dipupuk dan bahkan seperti ini dia modelnya ya, merah seperti ini. Dan ini kalau lama ditangani ini teman-teman, bisa jadi nanti padi ini lama-kelamaan dia akan hilang ya teman-teman. Itu seperti itu contohnya, itu hilang itu kan seperti ini. Nah, ini bahaya ini ya, lama-kelamaan kalau lama ditangani. Nah, jadi yang pertama teman-teman, kalau saat pemupukan saya sarankan jangan terlalu banyak penggunaan urea. 1/2 pun jangan ya. Contoh misalnya kita mau pupuk 100 kg misalnya. Kemudian teman-teman pingin pakai 50 urea, 50 NPK ya. Kalau kondisi seperti ini sebaiknya jangan. Kenapa? Karena kalau kondisi seperti ini, kalau terlalu banyak ureanya justru akan memperparah dari laju pertumbuhan padi ini teman ya. Jadi jangan. Jadi usahakan sekitar, kalau misalnya dari 100 kg itu, jadi teman-teman pakai urea itu sekitar 20%-nya aja, atau 20 kilo saja. Sisa 80 kilo itu menggunakan pupuk NPK teman-teman ya. Jadi itu karena di sini biasanya jarang ada pupuk tanah teman-teman. Jadi NPK yang sama urea aja yang sering digunakan oleh orang. Jadi itu ya. Kemudian yang kedua, sesegera mungkin teman-teman petani itu menyemprot insektisida yang bersifat sistemik teman ya. Sistemik. Kalau sudah seperti ini karena ulatnya itu sudah di dalam. Jadi harus yang sistemik dan harus yang paten teman-teman ya. Jangan yang, kalau ini kan sudah termasuk ke kategori cukup parah ya. Parah ini, kalau misalnya masih belum parah itu masih kita gunakan bahan aktif yang murah-murah, tidak masalah. Contoh kayak Dimehipo, Spontan dan lain sebagainya. Karena di Spontan itu ada Dimehipo, banyak juga yang lain, Trisula dan lain sebagainya. Montap juga ada juga bahan aktifnya Dimehipo. Tapi kalau saran saya, kalau Pak ini pakai Dimehipo kayaknya tidak kuat nih teman-teman, kecuali teman-teman pakai itu dengan dosis yang cukup tinggi. Saran saya kalau sudah seperti ini teman-teman, jadi silakan teman-teman pakai insektisida yang paten ya, contoh kayak Pirtaco teman-teman, kemudian Incipio, bisa juga pakai insektisida dari ini Prevaton ya, yang diperuntukkan khusus untuk penggerek batang ya, sundep seperti ini hilang ini teman, ini parah ini ya, ini parah ini satu PTK sampai sana itu hampir kena semua ini teman, sampai sana kena semua ya. Jadi saran saya seperti itu teman ya. Jadi gunakan insektisida
yang daya bunuhnya cepat, paten ya. Incepio boleh, Bertaco boleh, Prepaton boleh ya. Nanti kalau sudah normal, kembali normal, itu baru teman-teman pakai insektisida yang agak murah teman-teman. Kalau untuk saat ini sebaiknya jangan, karena nanti percuma teman-teman. Walaupun mahal teman-teman beli, tapi daya bunuhnya itu bagus ya. Jadi sesuai. Nah ini juga lebih parah ini teman-teman. Walaupun kelihatan hijau seperti ini sebenarnya enggak bagus ini teman. Ya hampir juga sama dengan itu, cuma ini enggak terlalu parah. Dan ini tempat parahnya adalah kemarin mereka semprot herbisida. Ini gulmanya ini banyak yang enggak mati nih. Padinya merah tapi rumputnya banyak yang enggak mati. Itu artinya ini sudah parah juga ini ya. Kalau yang sana tadi itu gulmanya bagus, dia mati tapi padinya selalu merah. Yang ini padinya merah malah gulmanya banyak juga, belum mati-mati ya. Jadi itu teman-teman ya. Jadi yang pertama tadi usahakan pemupukan urea itu jangan terlalu banyak ya, menggunakan urea. Kemudian yang kedua adalah silakan teman-teman pakai insektisida yang daya bunuhnya itu paten ya, yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian yang ketiga adalah yang terakhir, pastikan teman-teman itu jangan terlalu digenangi air. Ya, jangan terlalu digenangi air, lebih baik dikeringkan saja dulu teman-teman. Ya, apalagi saat penyemprotan nanti silakan di kondisi atau macak-macak atau dikeringkan saja. Ya, biar biar bahan aktifnya itu tidak terlalu banyak tercampur dengan air. Ya, kalau seperti ini misalnya kan terlalu banyak tercampur nanti dengan air. Jadi itu teman-teman ya, pengalaman yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman petani semua. Jadi karena di wilayah sekarang ini apalagi saat-saat ini banyak sekali curah hujan yang cukup tinggi ya teman. Contoh kayak ini hujan ini teman. Tuh hujan itu ya. Dan nanti silakan teman-teman lakukan ini. Insya Allah kalau teman-teman lakukan ini, insya Allah kembali padi itu nanti akan kembali normal ya, walaupun agak telat tapi insya Allah kembali normal. Karena saya sudah alami teman-teman. Oke, sekian video kali ini teman-teman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.